Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Yovita Erliana Jetia dengan NIM 2201070067. Saya adalah mahasiswa semester 3 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Sosiologi Indonesia yang diampu oleh Bapak Fadil Masud, Esos M. Hum. Saya mengambil soal nomor 1, yaitu tentang perubahan sikap dan pola perilaku terkadang menimbulkan perubahan gaya hidup. Pada zaman modernisasi saat ini, kita sudah tidak bisa menghindari lagi yang namanya perubahan sosial. Sepatutnya, kita harus bisa tetap menjaga kelestarian budaya yang telah kita jaga dari dulu. Kita tidak boleh cepat terpengaruh dengan budaya asing yang hanya datang sesaat. Dalam menghadapi perubahan sosial, kita harus bisa memiliki sikap yang tepat. Salah satu sikap yang paling penting adalah memperkokoh nilai budaya karakter bangsa untuk menghadapi perubahan sosial, sehingga Indonesia tidak kehilangan jati dirinya. Selain itu, kita juga harus melestarikan kebudayaan lokal, memperkokoh nilai-nilai kebudayaan bangsa, dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam melakukan seleksi perubahan-perubahan yang terjadi. Kita harus bisa terbuka dan fleksibel dalam menghadapi perubahan, menghindari berpikir terlalu jauh, memiliki strategi untuk mengatasi stres yang terjadi karena adanya perubahan sosial. Dan kita harus mencari akar masalah dari keputusan yang akan dibuat, dan tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial itu membawa pengaruh negatif atau pengaruh buruk terhadap kita. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi pada individu dalam masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, adat, budaya, dan sikap-sikap sosial dari individu masyarakat tersebut, dan juga pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat membawa dampak positif maupun dampak negatif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, seperti mempermudah mobilitas masyarakat, meningkatkan tenaga kerja dan profesional, munculnya budaya konsumtif, munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan bahkan perkembangan zaman, dan adanya struktural hubungan sosial baru yang dapat memperkuat solidaritas dan kerjasama antara masyarakat. Setiap orang pasti akan selalu mengalami perubahan dalam dirinya, di mana manusia sebagai orang yang paling berperan terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Manusia merupakan makhluk yang selalu ingin melakukan perubahan dalam dirinya. Itu disebabkan karena sifat dasar seorang manusia yang tidak pernah puas terhadap pencapaian dalam hidupnya. Manusia selalu mencari tahu segala sesuatu yang baru dan akan selalu mengubah sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya. Dikarenakan memiliki akal budi yang menjadi kelebihan, maka manusia akan selalu menciptakan terobosan terbaru serta penemuan terbaru yang akan membantu membawa perubahan dalam kehidupan sosial dan pribadi. Masyarakat dan kebudayaan manusia dimanapun dan kapanpun selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam berjalan lambat dan juga berjalan cepat. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh lingkungan tempat di mana kehidupan masyarakat tersebut berjalan, atau karena adanya kontak-kontak dan kebudayaan dari luar. Kontak-kontak budaya dari luar yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan sebuah masyarakat biasanya telah terjadi karena adanya pengalaman yang baru atau keyakinan dari masyarakat yang bersangkutan. Keuntungan tersebut terutama yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi, sosial, bahkan politik. Warga masyarakat yang merasa tidak diuntungkan atau bahkan dirugikan biasanya menentang sesuatu yang datang dari luar, berawal dari sifat manusia yang selalu menginginkan sesuatu yang lebih baik. Hal tersebut selalu merupakan dimensi biologis dan psikologis manusia yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya di dunia. Kebutuhan-kebutuhan hidup itu tentu saja harus diusahakan oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan cara-cara atau upaya-upaya tertentu. Semakin lama manusia hidup di dunia, semakin banyak pula tuntutan-tuntutan akan pemenuhan kebutuhan tersebut. Tuntutan-tuntutan akan pemenuhan kebutuhan itu tidak selamanya dapat diperoleh dengan mudah dari alam semesta ini. Semakin banyak manusia yang membutuhkannya, semakin terbatas pula sumber-sumber pemenuhan kebutuhan tersebut.
Keterbatasan sumber-sumber inilah yang menyebabkan manusia mulai berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Proses berpikir dan juga cara untuk memenuhi kebutuhan itulah yang dapat menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat, termasuk proses perkembangan teknologi dan perkembangan masyarakatnya. Perkembangan masyarakat ini pada dasarnya adalah proses perubahan, di mana dinamika pembangunan yang terjadi pada masyarakat adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial didasarkan sebagai suatu kenyataan yang dibuktikan dengan adanya gejala-gejala yang sering terjadi. Hal ini mempunyai pengaruh dan akibat bersama dalam masyarakat. Oleh karena inti dari perubahan sosial menyangkut tentang aspek-aspek sosiodemografis dari masyarakat dan aspek struktural dan organisasi sosial, secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial yang mendapatkan penghidupan yang lebih bermartabat. Pada dasarnya, setiap masyarakat yang ada di muka bumi ini dapat hidupnya dipastikan akan mengalami yang dinamakan dengan perubahan-perubahan. Adanya perubahan-perubahan tersebut tentu dapat diketahui bila kita melakukan suatu perbandingan dengan menelaah suatu masyarakat pada masa tertentu yang kemudian kita bandingkan dengan keadaan masyarakat pada waktu yang lampau. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses yang terus-menerus. Ini berarti bahwa masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan-perubahan itu. Tetapi perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidak selalu sama. Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat yang lainnya. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menonjol atau tidak menampakkan adanya suatu perubahan. Juga terdapat adanya perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh luas ataupun terbatas. Di samping itu ada juga perubahan-perubahan yang prosesnya lambat, dan juga perubahan yang berlangsung dengan cepat. Pengerti perubahan sosial mengacu pada adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola tindakan dalam tindakan pranata-pranata sosial yang menjadi acuan bagi penentuan kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan antara individu dengan individu yang lainnya, bahkan juga kelompok dengan kelompok, merupakan proses perubahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, maupun karena adanya interaksi dengan masyarakat luas. Perubahan sosial terjadi karena adanya proses pembangunan yang dilakukan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perubahan sosial adalah proses meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada umumnya merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan yang disebut dengan pembangunan. Begitu juga dengan pembangunan masyarakat sebagai bagian dari bentuk pembangunan merupakan sosial yang terjadi pada pembangunan masyarakat. Tidak bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang yang hidup bermasyarakat, melainkan juga dengan membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat memiliki community power. Perubahan tentu saja dirasakan oleh semua masyarakat dalam lapisan masyarakat. Perubahan dalam masyarakat tersebut sangat wajar mengingat manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Kita akan mengetahui perubahan itu setelah membandingkan keadaan pada beberapa waktu lalu yang keadaannya tentu perubahan sosial ini terjadi karena hal yang mendukung hal itu terjadi. Baik teman-teman, perubahan sosial tentunya tidak terjadi atau mengalir begitu saja. Semua pasti ada faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Tentunya bukan hanya faktor pendorong yang menyebabkan adanya perubahan sosial, namun ada juga faktor yang menghambat sehingga perubahan sosial itu tidak terjadi atau berjalan dengan lancar. Di mana hal yang membuat perubahan sosial itu terjadi di dalam kehidupan kita. Ayo kita paparkan satu persatu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya perubahan sosial. Yang pertama itu faktor penyebab. Terjadinya perubahan sosial itu karena masyarakat juga mau atau menginginkan perubahan itu terjadi di dalam lingkungan mereka. Karena rasa ingin tahu atau ingin maju, maka masyarakat menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan segala jenis perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu
ada karena kesadaran yang tumbuh di dalam diri manusia, sehingga secara perlahan perubahan itu muncul dari luar yang mengakibatkan orang-orang mulai menyesuaikan diri dan mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi. Teman-teman, perubahan sosial juga ada karena adanya penemuan yang ditemukan oleh masyarakat, sehingga pengetahuan atau rasa yang ingin tahu itu semakin tinggi dan semakin membuat berjalannya waktu, maka penemuan yang dilakukan melalui penelitian makin banyak ditemukan. Dan perlu kita ketahui juga bahwa jika di dalam diri sudah tertanam rasa ingin tahu yang tinggi, maka biasanya secara spontan otak kita juga merespon dengan baik, di mana kita semakin meyakinkan diri untuk melakukan perubahan yang mungkin saja mulai dari hal yang buruk atau mungkin dari hal yang baik. Faktor yang kedua yaitu faktor pendorong. Faktor ini adalah faktor yang sangat mempercepat terjadinya perubahan. Faktor ini muncul karena adanya perubahan, di mana tentu harus ada hal yang mendorong sehingga perubahan tersebut terjadi di dalam kehidupan sosial. Faktor ini juga penentu paling penting sehingga terjadinya perubahan tersebut. Faktor pendorong dibedakan menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri dan juga berasal dari luar. Faktor yang dari luar itu ada 4. Yang pertama perubahan jumlah penduduk, yang kedua adanya penemuan baru, yang ketiga ada pertentangan atau konflik, yang keempat revolusi atau pemberontakan. Yang pertama itu perubahan jumlah penduduk. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka perubahan juga tentu akan terjadi karena bertambahnya penduduk, atau semakin muncul budaya-budaya luar yang masuk, serta banyak hal yang menjadi pemicu dalam membawa perubahan dalam kehidupan. Adanya perbedaan kebiasaan juga biasanya akan membawa perubahan karena semakin banyak orang yang kita temui setiap harinya, maka semakin besar juga kemungkinan perubahan sosial itu terjadi. Yang kedua itu adanya penemuan baru, di mana penemuan baru ini adalah hal yang semakin membuat banyak hal yang belum kita ketahui menjadi kita tahu, di mana adanya banyak hal baru yang semakin menggerakkan diri kita untuk semakin maju dan berkembang, serta menjadikan perubahan sosial itu ada di dalam lingkungan kita. Yang ketiga yaitu pertentangan atau konflik. Kita sebagai manusia tentunya tidak dapat menghindari yang namanya pemberontakan, serta pertentangan dengan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka karena hal itu, semakin banyak kesepakatan yang terjadi sehingga memunculkan terjadinya adanya perubahan sosial. Konflik juga menjadikan kita atau menumbuhkan banyak perubahan dalam kehidupan kita, entah kita sadari atau juga kita tidak sadari. Yang keempat itu pengaruh kebudayaan masyarakat luar. Menurut saya ini adalah hal yang lumayan mencuri perhatian, karena pada zaman sekarang yang sangat mudah untuk mengakses segala informasi serta jenis perkembangan yang terjadi di dalam negeri, bahkan juga di luar negeri. Banyak muncul budaya luar saat ini yang akan mempengaruhi budaya kita selama ini kita lestarikan. Sebenarnya budaya luar ini bagus dan tidak ada salahnya untuk mempelajari budaya tersebut. Namun ada kalanya semakin banyak hal yang salah menggunakan budaya tersebut telah terjerumus dalam hal yang negatif, seperti sudah merubah cara berpakaian atau cara berbicara yang pada awalnya kita sebagai masyarakat Indonesia dalam adat yang begitu sopan serta menggunakan pakaian yang tertutup, kini lebih cenderung menggunakan pakaian yang terbuka. Hal tersebut yang melanggar norma kita. Sebaiknya kita harus mempelajari budaya daerah dan tidak boleh melupakan budaya sendiri. Kita boleh saja mempelajari budaya luar, tapi bukan berarti kita harus meninggalkan budaya kita. Dan sepenuh hati kita harus mengikuti budaya kita yang tidak bertentangan dengan norma serta sesuai dengan budaya kita. Selanjutnya adalah faktor penghambat, di mana faktor ini adalah yang membuat perjalanan dari perubahan sosial ini tidak berjalan dengan mulus. Karena faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi agar tidak berjalan dengan baiknya suatu perubahan sosial. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat, sikap masyarakat yang masih tradisional, dan juga adat atau kebiasaan yang masih terikat dalam masyarakat. Yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Jika kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang, maka bagaimana kita bisa melakukan perubahan?
Justru hal tersebut membuat kita akan selalu jalan di tempat di mana kita tidak bisa berkembang dan hanya bisa diam saja di tempat. Kita hanya akan bisa bergumul dengan diri kita sendiri tanpa berinteraksi. Bagaimana kita bisa mengetahui perkembangan atau informasi terbaru jika kita tidak mau berinteraksi dan hanya menutup diri kita? Maka dari itu sebaiknya kita harus bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain serta tidak lagi menutup diri sehingga akan terjadi adanya perubahan sosial. Yang kedua itu pendidikan yang rendah. Itu membuat kita cenderung memiliki pemikiran yang sempit. Masyarakat yang berpendidikan rendah umumnya tidak dapat menerima hal-hal baru. Perubahan sosial tentunya tidak terjadi atau mengalir begitu saja, teman-teman. Semua pada faktor yang membuat perubahan itu terjadi. Tentu bukan hanya karena faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Ada juga faktor yang menghambat sehingga perubahan sosial itu tidak terjadi, di mana banyak hal yang membuat perubahan itu terhambat atau tidak berjalan di dalam kehidupan kita.